Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gue berkesempatan untuk membahas laptop gaming dari Razer, yaitu adalah Razer Blade. Sebelumnya gue agak males ngebahas laptopnya Razer karena nggak masuk resmi di Indonesia. Yang berarti kalian kalau beli laptopnya Razer itu nggak dapet garansi. Ada sih garansi, tapi paling garansi toko kayak gitu, dan kalian nggak mendapatkan after sales yang bener lah kalau misalkan cuma ngeklaim garansi lewat toko. Mungkin bisa dibantu ke Razernya di HQ, tapi ya prosesnya bakalan panjang banget kalau misalkan barangnya bukan barang resmi. Dan kabar baiknya adalah kali ini Razer udah masuk resmi di Indonesia. Dan ini adalah Razer Blade 15 2023. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur aja, desain dari Razer ini ya kalem begini aja. Polos hitam begini aja, nggak ada aksen yang bener-bener aneh di laptop ini. Semuanya polos, covernya polos, cuma ada logo Razer aja di bagian tengah. Yang dimana kalau kalian tutupin itu logo juga, ini laptop jadi kelihatan kayak nggak ada mereknya. Kelihatannya cukup humble di sini, nggak mau pamer-pamer banget. Jadi ya seperti itulah Razer Blade. Sangat-sangat stealth ya untuk ukuran laptop gaming. Dan yang pasti Razer Blade itu memang terkenal dengan compactnya. Laptop ini meskipun ukurannya 15,6 inch, tapi dimensinya itu sangat-sangat ramping. Dimensinya ada di angka 35,5 x 23,5 x 1,69 cm dengan berat 2 kg. Oke, bobotnya memang umum-umum aja untuk ukuran laptop gaming berukuran 15,6 inch. Tapi ketebalannya ini 1,7 cm. Ini bener-bener ketebalan yang mirip-mirip seperti Ultrabook. Dan isinya, ini spesifikasinya nggak main-main yang ada di dalam laptop ini. Tapi sebelum kita ke spesifikasi, kita lanjut dulu ya ke bagian lainnya. Di bagian keyboardnya gue suka di sini ukuran keycapsnya semuanya besar-besar dan ada feel seperti kliki-klikinya gitu. Razer juga di sini nggak memaksakan untuk ngebikin keyboardnya itu jadi full size gitu ya. Tapi mengedepankan tombol escape sampai dengan F12 itu masih tetap terlihat besar meskipun arrow key atas bawahnya tetap dibikin jadi mengecil. Di sini Razer kayak lebih fokus ke area speakernya, di mana speakernya itu dibikin di bagian atas dan di samping keyboardnya ini. Mungkin disebabkan karena laptopnya juga sangat-sangat tipis ya, sehingga mau nggak mau speakernya juga harus dibikin menghadap ke atas. Yang biasanya speaker tuh ada di depan dan menghadapnya tuh ke bawah. Dan ini sebenarnya solusi yang bagus untuk laptop-laptop yang memang setipis ini. Lalu untuk bagian touchpadnya ini lebar, nggak seperti laptop gaming kebanyakan yang ngasih ukuran kecil. Dan untungnya posisi juga nggak persis di tengah spacebar ya, jadi nggak keganggu untuk WASD-nya. Lalu untuk bagian I/O nih, ini I/O-nya nice banget menurut gua. Super lengkap, 2 Thunderbolt 4 juga nggak ngebikin laptop ini jadi pelit untuk USB Type-A-nya. Semua super kencang dan card reader masih ada, tapi nggak ada LAN 2,5 Gbps karena laptopnya tipis banget. Jadi ya udahlah, untuk LAN nggak ada, paling enggak di sini semua dikasih yang super kencang dan super lengkap. Bagian displaynya ini berukuran 15,6 inch dengan resolusi 2560 x 1440, refresh rate 240 Hz dengan panel IPS. Memiliki color gamut 100% DCI-P3 dengan dukungan G-Sync, lalu 2,5 ms response time. Razer punya versi OLED-nya dan sebenarnya gue ngarep di level harga ini dapetnya yang versi OLED. Karena kalau kita lihat kompetitornya seperti ROG aja contohnya ya, yang terkenal brandnya mahal, itu laptop yang di atas 40 juta harganya itu udah dikasih layar dengan Quantum LED atau Mini LED dengan ROG Nebula Display sebutannya dari ROG. Spesifikasi menggunakan Intel Core i7 13800H dengan GPU GeForce RTX 4080 laptop, RAM-nya 16 GB DDR5 4800 MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1 TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, Full HD webcam dengan IR sensor kamera, nice banget. Include dengan Windows 11 dan belum ada Office Home Student ya. Untuk Office Home Student-nya itu kalian perlu beli bundling dan nambah biaya lagi untuk laptop yang satu ini. Pros and cons mengenai spesifikasinya nih. Prosnya tentu webcamnya udah mesti kudu harus bagus banget gitu ya. Nggak seperti kompetitornya, contohnya seperti ROG yang ngasih webcam cuma 720p di laptop yang harganya hampir 80 juta. Config komponen CPU dan GPU-nya juga sebetulnya oke. Seperti power limitnya yang nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu tinggi. Lalu GPU-nya juga yang masih moderate untuk ukuran RTX 4070. Wajar karena laptop ini ya tipis sekali 1,7 cm, jadi jangan berharap kalau kalian mendapatkan TGP yang sangat-sangat tinggi di laptop ini. Tapi coolingnya oke kok, nanti kita bakalan bahas. Lalu cons-nya, ini laptop harganya mahal banget nih ya. Tapi RAM-nya cuma 16 GB di harga segini.
nggak habis pikir kan. Emang opsi upgrade di laptop ini tersedia, bahkan cenderung menarik untuk laptop tipis karena masih disediain 2 slot SODIMM DDR5 dan 2 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4. NVMe bawaannya ada di bagian bawah, jadi kayak ditumpuk gitu ya. Konsep yang mirip seperti Mobo Mini ITX punya ROG yang M.2-nya ditumpuk juga. Lalu untuk utilities, di sini Razer punya yang namanya Synapse yang sangat fleksibel untuk kostumisasinya. Ini sangat lengkap, lebih lengkap dari Armoury Crate. Buat yang parno sama battery health juga udah disediain limiter ya. Gua nggak melihat ada pengaturan MUX, jadi asumsi gua otomatis hybrid dan kalian bisa save profile sendiri untuk mode-modenya. Untuk coolingnya, maaf banget nih gua nggak bisa bongkar total, tapi gua udah cukup ngasih lihat lah tadi ya melalui opsi upgrade itu seperti apa. Di sini Razer menggunakan vapor chamber intinya, dan Razer intinya di sini mengcover seluruh area heat pipe dengan heat spreader lagi, yang dimana itu bagus. Selain efektif, ini bikin kesan dalam laptop jadi lebih clean. Jarang-jarang juga laptop dikasih PCB hitam ya. PCB mahal nih. Performance coolingnya bisa dibilang cukup beres karena di sini masih cukup stabil di sekitar 80-an ya. Pada saat boosting dia nggak menyentuh angka 100 derajat atau 95 derajat Celcius, tapi memang sempat ada spiking gitu ke 100 derajat Celcius. Jadi kalau dirata-ratain itu sebetulnya untuk CPU temperatur masih berjalan dengan sangat baik. Dan untuk CPU temperatur segini juga coolingnya mampu menahan daya prosesor kurang lebih sekitar 100 watt pada saat turbo boostnya menyala. Lalu setelahnya itu kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 80 watt ya. Dan untuk konsistensi performance-nya sendiri untuk prosesornya ini, untuk running pertama itu ada di 16 ribuan untuk Cinebench R23. Lalu setelahnya itu mendapatkan rata-rata di sekitar 15 ribuan. Jarang sekali gue nemuin untuk nyentuh di 16.000 lebih lagi. Jadi bisa dibilang prosesornya sebetulnya nggak dituning begitu kencang oleh Razer. Itu sebabnya juga untuk temperatur tadi dan CPU package powernya memang nggak terlalu tinggi. Untuk GPU temperatur ini mendapatkan temperatur maksimum kurang lebih sekitar 80-an derajat Celcius, dan untuk GPU hotspotnya juga masih cukup baik ya, karena rata-rata masih berada di bawah 90 derajat Celcius. Yang udah agak was-was sebetulnya kalau udah 95 derajat ke atas untuk GPU hotspot ini. Jadi udah cukup beres. RTX 4070 laptop yang ada di sini punya maksimum TGP di angka 105 watt. Banyak yang komplain untuk RTX 40 series kenapa TGP-nya 105 watt tapi pas main game itu nggak sampai 105 watt. Untuk RTX 40 series ya memang seperti itu. Bahkan untuk di versi desktop ini menjadi key selling point dari RTX 40 series, di mana saat bermain game itu dia akan memakan daya yang jauh lebih rendah daripada di skenario full load lainnya. Contohnya seperti RTX 4060 Ti yang punya TGP di 160 watt, tapi untuk bermain game rata-ratanya di 140 watt, dan bahkan RTX 4070 itu juga bisa mencapai angka sekitar 170 sampai 180 watt aja ketika bermain game. Begitu pula ketika kalian bermain game di laptop ini, tentu nggak akan selalu mencapai angka 105 watt. Itu yang namanya efisiensi sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak perlu marah-marah mengenai ini. Di sini contohnya ketika gue bermain Cyberpunk 2077, kalian juga bisa melihat untuk GPU temperaturnya saat bermain game. Ini kurang lebih untuk GPU temperaturnya ada di sekitar 70-an derajat Celcius aja. Dan kalian bisa lihat bahwa untuk GPU powernya itu naik turun dia ya, kurang lebih sekitar 85 atau 90, dan sedikit-sedikit dia sempat spiking juga ke 100 sampai dengan 110 watt. Dan ini hal yang bagus, justru kalian mendapatkan power yang lebih rendah dengan clock speed yang masih di atas 2 GHz. Efisien, itu yang dikejar pengguna desktop, tapi kenapa di laptop pengguna-penggunanya ini malah kepengen boros listrik? Aneh lu pada emang. Nah lalu kalau kita bicarain mengenai performance GPU-nya apabila dipakai buat 3D rendering, gue di sini ada data RTX 4070 yang TGP-nya di angka 140 watt. Kalau dibandingin dengan versi yang 105 watt, memang sedikit lebih rendah untuk RTX 4070 yang 105 watt ini. Karena untuk skornya aja itu nggak sampai 1000 sampel per menit. Hanya selisih 50 poin aja dari RTX 4060 laptop. Ini adalah perbandingan RTX 4070 versi 140 watt dibandingkan dengan versi 105 watt. Lihat tuh, graphics score dari Razer Blade 15 ini mencapai angka 29.800. Sementara versi 140 watt itu ada di 30 ribuan. Jadi efisiensinya di sini kelihatan kan, kalau yang 105 watt sebetulnya nggak buruk-buruk banget kok. Meskipun pada saat load juga nyatanya nggak selalu dia akan konsisten di 105 watt. Jadi sebenarnya nggak masalah.
Di 3D Mark Time Spy juga kurang lebih seperti itu. Memang ada perbedaan performance, iya ada perbedaan performance, tapi dengan selisih ya 35 sampai dengan 40-an, gua rasa performance penaltinya masih cukup bisa dikompromikan. Karena di sini selisih performance-nya juga nggak sampai turun yang 10%, apalagi 20%. Ya terkecuali 40-70-nya kalau di set di bawah 80 watt mungkin ya itu udah bakalan ngaco banget. Adobe Premiere di sini bisa diekspor dalam waktu 1 menit 17 detik, yang dimana ini udah cukup kenceng tapi harusnya masih bisa lebih baik lagi. Untuk DaVinci Resolve untuk project 4K berdurasi 13 menit 2 detik ini bisa diekspor dalam waktu 3 menit 37 detik. Ini bukan angka yang terbaik dalam pengujian gua sejujurnya, tapi udah ya bisa dikategorikan cukup kencang juga. Dengan RTX 40 series ini juga tentunya kalian bisa memanfaatkan GPU-nya untuk kebutuhan Easy Diffusion. Dimana untuk Easy Diffusion ataupun Stable Diffusion ini sama aja ya, soalnya memang Easy Diffusion ataupun Stable Diffusion itu adalah UI yang sama sebetulnya. Ini bisa mendapatkan angka 14,35 second per iteration. Dan di sini gue coba ngeproses 10 gambar dan ini beres dibikin dalam waktu kurang lebih sekitar 2 menit 29 detik aja. Kemampuan gamingnya seperti apa? Ini udah menggunakan DLSS 3 dan semuanya menggunakan resolusi 1440p. Cyberpunk 2077 apabila menggunakan DLSS 3 dan juga Ray Tracing Ultra, ini udah bisa dapat rata-rata di 60 fps. Tapi 1% low frame rate-nya cukup rendah karena mungkin memori RAM-nya juga yang terlalu mepet di 16 GB. Ditambah lagi, ini menggunakan resolusi yang cukup tinggi. Nah, ada yang request juga kan katanya performance rasternya dong, tanpa DLSS, tanpa upscaling. Oke, ini di Cyberpunk 2077 juga, tanpa DLSS, tanpa Ray Tracing, ya rata-rata FPS-nya cuma 46 fps aja. Kalau gue pribadi sih, yang namanya fitur udah disediain, ada di DLSS 3 ataupun DLSS 2, ya pakai aja. Toh kualitas fitur upscaling zaman sekarang juga udah pada bagus-bagus, apalagi kalian menggunakan fitur yang mode quality-nya. Jadi ngapain mikirin performance raster segala apabila udah disediain fitur seperti DLSS. Jadi untuk game berikutnya, ini semua kalau misalkan ada fitur upscaling-nya, gue udah bakalan pakai aja lah ya. Apalagi ini layarnya juga kecil, jadi nggak begitu kelihatan. Seperti di Death Stranding, gue menggunakan DLSS Quality dengan preset very high. Di sini gue bisa dapetin rata-rata di 140 fps dengan 1% low frame rate di 90. Angka yang juga udah cukup bagus. Lalu Far Cry 6 di sini gue menggunakan FSR Ultra Quality. Gue bisa mendapatkan rata-rata FPS di 82 untuk resolusi 1440p. Hogwarts Legacy gue cuma bisa dapetin rata-rata di 48 aja apabila menggunakan preset Ultra, Ray Tracing-nya Ultra, dan 1% low frame rate di 12. Angka 1% low frame rate yang sangat-sangat kecil, ditambah lagi game ini memang selain ngotot juga ke CPU, di GPU juga untuk texturingnya cukup ngotot, terutama untuk resolusi tinggi seperti ini. Horizon Zero Dawn untuk resolusi 1440p masih mendapatkan rata-rata FPS yang sangat-sangat baik di 85 dan bahkan 1% minimum FPS-nya juga masih cukup bagus. The Last of Us pada resolusi 1440p apabila menggunakan preset Ultra, habis itu menggunakan DLSS Dual Quality, rata-rata FPS yang bisa didapetin di laptop ini kurang lebih sekitar 77,8 dengan 1% low frame rate yang ternyata cukup bagus di laptop ini karena masih bisa mendapatkan 1% low frame rate di angka 59. Yang berarti untuk rata-rata 60 FPS atau mau di lock di 60 FPS ini udah sangat-sangat oke ya untuk resolusi 1440p. Lalu Shadow of the Tomb Raider untuk preset Ultra di sini dengan Ray Tracing Ultra juga dengan bantuan DLSS Quality mendapatkan rata-rata FPS di 80 dengan 1% minimum di angka 65 FPS. Angka yang masih juga sangat-sangat bagus untuk performance-nya. Lalu untuk kemampuan NVMe SSD, di sini NVMe SSD yang didapetin itu OEM-nya adalah dari Samsung, yang dimana adalah OEM yang sangat-sangat bagus, kecepatannya juga bagus, rate-nya ada di sekitar 6,6 GB per second atau up to 7 GB per second seharusnya, dan untuk write-nya ini up to 5 GB per second sequential. Random 4K-nya yang bakalan sangat bagus di sini karena menggunakan SSD dari Samsung, yaitu write-nya ada di angka 223, itu tinggi sekali. Oke, lalu kita sampai juga di bagian harga dan juga kesimpulan. Untuk harga resmi Razer Blade 15 2023 yang menggunakan RTX 4070 dan juga Intel Core i7 13800H, itu harganya di sekitar ya 52 jutaan aja lah gitu kan. Murah untuk fanboynya Razer. Dan seperti yang gue bilang, Razer udah masuk resmi di Indonesia ya, dan garansi resminya adalah 1 tahun. Jujur, sebagai laptop gaming high-end yang super tipis, Razer menawarkan kualitas terbaik mereka. Temperatur adem untuk ukuran laptop setipis ini, I/O lengkap, kualitas luar dan dalam yang sangat solid di laptop ini. Masalahnya adalah harga dan after sales.
Harga 50 jutaan ini kalian cuma dapat varian RAM 16 GB, nggak ada Office gratis, dan garansinya cuma setahun, di mana laptop lain udah bisa menawarkan garansi 2 tahun dengan ADP atau Extended Warranty menjadi total 3 tahun. Sementara ini, ya begitulah. Tapi mau bagaimanapun, ini adalah Razer, dan Razer akan tetap terlihat menarik untuk para fansnya. Karena ini Razer. Kalau kita bicara branding image dan spek, ROG juga bisa dibilang laptop yang brand image-nya mahal dan masih bisa tetap lebih murah dari ini, seperti Zephyrus M16 misalnya, yang 10 juta lebih murah, tapi config punya Core i9, Nebula display, ya meskipun RAM-nya sama-sama 16 GB sih, tapi ada sesuatu yang lebih yang bisa ditawarkan oleh ROG. Dan untuk Razer, tentu harus ada sesuatu yang lebih untuk customer mereka, agar kualitas terbaik dari Razer Blade ini bisa punya value yang baik juga di market Indonesia, agar Razer bisa bertahan terus di market Indonesia ini. Kira-kira menurut kalian gimana untuk Razer Blade 2023 resmi di Indonesia? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.